Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini gue pengen bacain salah satu buku favorit gue dengan kisah-kisah yang mengobarkan semangat kita lagi dan memberikan pola pikir pandang yang baru terhadap sesuatu hal. So yuk kita simak A Cup of Chicken Soup for the Soul. Kisah-kisah untuk membuka hati dan mengobarkan semangat. Pekerjaan penting. Penumpang-penumpang yang paling terakhir masuk ke pesawat dari Seattle ke Dallas adalah seorang wanita yang disertai 3 orang anak. Aduh, jangan sampai tempat duduk mereka di sebelahku, kataku dalam hati. Begitu banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Tetapi saat kemudian, seorang anak perempuan berumur 11 tahun dan adik lelakinya berumur 9 tahun sudah melangkahi kakiku yang terjulur ke depan untuk duduk di kursi-kursi sebelahku, sementara wanita itu dan anak lelaki satunya lagi yang berumur 4 tahun mengambil tempat duduk di belakangku. Boleh dibilang seketika itu juga kedua anak yang lebih besar mulai bertengkar, sementara anak kecil yang di belakang sebentar-sebentar menendang-nendang senderan kursiku. Sekian menit sekali anak lelaki di sebelahku bertanya pada kakaknya, "Di mana kita sekarang?" "Diam," bentak anak perempuan itu. Lalu mulailah lagi gerak-gerik gelisah disertai rengekan. Anak-anak sama sekali tidak mengerti tentang pekerjaan penting, pikirku dengan perasaan sebal. Tahu-tahu ada suara dalam benakku yang dengan jelas dan singkat mengatakan, "Cintai mereka." Anak-anak ini tidak bisa diatur dan aku memiliki pekerjaan penting yang harus kukerjakan. Pikirku membantah suara tadi. Hati sanubariku menjawab, "Cintailah mereka, seakan-akan mereka anakmu sendiri." Karena sudah berkali-kali mendengar pertanyaan di mana kita sekarang, kuarahkan perhatian mereka pada peta di majalah, perusahaan penerbangan yang terselip dalam kantong di belakang sandaran setiap kursi. Padahal ada pekerjaan penting yang harus kutangani. Kujelaskan rute yang ditempuh pesawat, kupenggal-penggal dalam tahap-tahap penerbangan yang masing-masing memakan waktu 1/4 jam. Kuperkirakan pula kapan pesawat akan mendarat di Dallas. Setelah itu, mereka pun bercerita tentang perjalanan mereka ke Seattle untuk menjenguk ayah mereka yang dirawat di rumah sakit. Dalam percakapan kami, mereka bertanya tentang penerbangan, navigasi, ilmu pengetahuan, dan pandangan orang dewasa mengenai kehidupan. Masih saja belum aku apa-apa. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika pesawat akhirnya hendak mendarat, aku bertanya tentang keadaan ayah mereka. Sikap kedua anak itu langsung berubah dan yang lelaki berkata singkat, "Sudah meninggal." Aku mengatakan bahwa aku ikut merasa sedih. "Ya, aku juga sedih," kata anak lelaki-laki itu. Tapi adikku yang paling kuprihatinkan, dia sangat kehilangan. Tiba-tiba aku menjadi sadar bahwa apa yang kami percakapkan selama itu adalah pekerjaan terpenting dalam hidup ini, yaitu menjalani kehidupan, mencintai, dan terus berkembang meski mengalami kesedihan mendalam. Ketika kami berpisah di Bandar Udara Dallas, aku bersalaman dengan anak lelaki itu yang mengucapkan terima kasih padaku karena menjadi guru di angkasa baginya. Dan aku berterima kasih padanya karena dia pun sempat menjadi guru angkasa bagiku. By Dian S. Bagley. Ada malaikat yang mendatangiku. Pengalamanku memotret anak-anak sudah lebih dari 20 tahun. Pada suatu kesempatan khusus, yaitu hari Thanksgiving atau hari bersyukur, salah seorang dari mereka menghadiahkan sesuatu yang istimewa kepadaku. Dia adalah seorang bayi mungil berumur 6 bulan yang bersandar di keretanya. "Keadaan Emily tidak begitu baik hari ini," kata ibunya. Bayi itu memang kelihatannya seperti sedang demam. Setiap kali kepalanya terjatuh ke samping, sementara dia berusaha duduk tegak. Beberapa kali aku mencoba memotretnya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya aku mendekati muka bayi itu, lalu berbicara kepadanya.
Kau kelihatan seperti malaikat cilik, kataku. Tiba-tiba sikap bayi itu berubah, tidak lagi bergerak-gerak lemah. Dia menatapku seakan-akan hendak mengatakan, "Aku tidak apa-apa, cuma keadaanku saja yang hari ini sedang tidak enak." Karena Emily kelihatan seperti malaikat cilik, aku langsung memutuskan untuk memotretnya dengan didandani seperti malaikat. Di antara perlengkapan studioku ada sepasang sayap putih mulus terbuat dari bulu yang halus, lembut, dan putih bersih. Di ubun-ubunnya aku letakkan mahkota kecil yang terbuat dari rangkaian bunga. Aku pun mulai sibuk memotret malaikat cilikku itu yang duduk dengan sikap mendekam di kursi di tengah dekor awan. Selama itu tidak kuperhatikan bahwa ibunya menangis dengan suara lirih. Dia memang malaikat. Baru saja kemarin kami mengetahui bahwa dia dilahirkan dengan cacat otak yang sangat jarang terjadi. Hari Thanksgiving saat ini adalah yang pertama dan terakhir kami bisa bersama-sama, kata ibunya, sambil terus menangis. Kemungkinan hidup bayi dengan cacat seperti itu tidak sampai setahun. Sewaktu hamil, saya mengikuti segala nasihat dokter, tidak merokok, mengatur pola makan yang sesuai dengan yang dianjurkan, tetapi otaknya ternyata tidak berkembang lebih lanjut daripada keadaan ketika dilahirkan. Kata dokter, hanya ada 435 kasus cacat otak seperti ini sepanjang yang diketahui. Anda melihat Emily yang sebenarnya di sini, malaikat cilik, dan kami sangat sayang padanya. Dia adalah malaikat cilik kami yang turun ke bumi untuk memberitahu kami bahwa Tuhan menghendaki agar kami bersyukur atas apa yang kami miliki. Kadang-kadang, sewaktu kita sedang mengajaknya berbicara, dia lantas menjadi begitu tenang dan damai. Dia pun mengoceh dalam bahasa bayinya. Rasanya kita nyaris bisa menangkap kata-katanya. Seakan-akan dia memang hendak mengatakan sesuatu kepada kita. Foto-foto ini benar-benar sangat bermakna. Kami tidak tahu masih berapa lama lagi dia ada bersama kami. Anda telah mengabadikan malaikat cilik kami. Leherku terasa seperti tersumbat mendengar kesempatan berbagi pengalaman dengan suara tersentak. Saya bersyukur bahwa malaikat cilik ini muncul menghampiri saya. Terima kasih. By Larry Miller. Peluang yang nyaris terlewatkan. Karena ingin menyenangkan hati istriku yang hendak keluar dengan sahabatnya, aku menawarkan diri menjaga Ramanda, anak perempuan kami yang berumur 3 tahun. Aku lantas sibuk mengerjakan sesuatu sementara Ramanda tampaknya sedang asik sendiri di kamar yang lain. Tidak ada masalah, begitulah pikirku. Namun kemudian suasana terasa tenang sekali, terlalu tenang. Aku berseru, "Apa yang sedang kau lakukan, Ramanda?" Tidak ada jawaban. Aku mengulangi pertanyaanku dan terdengar jawabannya. "Ah, tidak berbuat apa-apa." Tidak berbuat apa-apa? Sedang berbuat apa anak itu? Aku meninggalkan meja tempat bekerjaku. Lari masuk ke ruang duduk. Aku masih sempat melihat Ramanda bergegas masuk ke kamar mandi. Aku mengejarnya. Dia lari masuk ke kamar mandi. Salah langkah, karena dari situ dia tidak bisa kemana-mana lagi. Aku suruh dia berpaling. Ramanda tidak mau. Dengan suara galak, sekali lagi aku menyuruhnya berpaling. Ramanda memutar tubuhnya lambat-lambat, menghadap ke arahku. Tampak dalam genggamannya sisa dari lipstik yang baru dibeli istriku. Dan seluruh muka anak itu penuh dengan warna merah menyala. Tentu saja kecuali bibirnya. Sementara dia memandangku dengan tatapan mata ketakutan dan bibir gemetar. Terngiang di telingaku suara-suara yang diteriakkan kepadaku semasa aku masih anak kecil. Bisa-bisanya kau mestinya sudah tahu bahwa bla bla bla. Sudah berapa kali kukatakan padamu, itu anak nakal namanya. Aku tinggal memilih saja dampratan mana yang hendak kupergunakan terhadap Ramanda, biar dia tahu bahwa yang dilakukannya itu merupakan kenakalan. Tetapi sebelum sempat mendamprat, aku melihat baju kaos berlengan panjang yang dipakainya. Istriku yang memakaikannya.
Baru sejam yang lalu, pada bagian dada baju kaos itu tertera dengan huruf besar-besar, I'm a perfect little angel. Aku malaikat cilik yang sempurna. Suatu ungkapan untuk menyatakan perilaku manis tanpa cela. Kupandangi kembali matanya yang basah karena air mata. Aku tidak melihat anak nakal yang tidak mau menurut. Aku kini melihat seorang anak Tuhan, malaikat cilik yang tak ternilai harganya, penuh spontanitas, yang nyaris saja kulenyapkan dari dirinya andaikan aku tadi sempat membuatnya merasa bersalah. Kau kelihatan cantik sekali, sayang. Sini, ayah potret, biar ibu bisa melihat betapa hebatnya wajahmu. Aku memotretnya sambil bersyukur kepada Tuhan bahwa aku tidak kehilangan peluang untuk memperoleh penegasan kembali betapa sempurna malaikat cilik yang dikaruniakannya kepadaku. By Nick Lazaris. Hanya dengan mencintailah kita dapat belajar mencintai. By Iris Murdoch. Mawar biru. Sekian tahun lamanya aku selalu terlibat lagi dalam percintaan dengan pria yang selanjutnya ternyata tidak bisa atau tidak mau melibatkan diri secara resmi. Setiap hubungan itu penuh dengan siksaan batin bagiku. Aku ingin menikah karena aku berkeyakinan bahwa aku harus melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda daripada yang kuperbuat selama itu. Pada suatu hari, aku memutuskan untuk berdoa. Tuhan, aku tidak tahu cara memilih teman hidup yang tepat. Jadi tolonglah aku. Tolong pilihkan kekasih yang benar bagiku dan persiapkan kami untuk perjumpaan yang akan terjadi. Dan Tuhan, agar aku tahu pasti siapa yang telah Kau pilihkan bagiku, hendaknya dia memberikan mawar biru kepadaku, dalam bentuk apapun. Setelah itu, selama 5 bulan setiap hari aku meyakinkan diri sendiri bahwa kekasih ilahi akan datang, dan bahwa kami akan saling mengenali pada saat yang tepat. Dan hari ke hari, aku semakin melepaskan kontrol dan membuka diri terhadap kasih sayang Tuhan. Dan setiap hari pula aku memasang mata mencari-cari tanda mawar biru. 12 hari setelah meninggalkan pacarku yang berwatak kasar, aku menghadiri makan siang dalam rangka acara networking. Alan Cohen, penceramah pada acara itu, berbicara tentang kekuatan yang ada pada diri kita semua untuk melimpahkan berkat kepada orang lain. Perasaanku sangat tergugah ketika dia mengajak semua yang hadir untuk saling memberkati, sehingga akulah yang paling dulu berdiri. Lebih dari 200 orang di sekelilingku bergegas mencari pasangan pemberkatan. Tiba-tiba hanya keheningan yang ada bagiku. Di depanku berdiri seorang pemuda bermata biru. Kami saling memegang tangan dan saling menatap. Sesuatu dengan diajarkan sebelumnya oleh Alan Cohen, aku bertanya, maukah Anda memberkati saya? Selama beberapa menit, pemuda itu melimpahkan cinta kasih dan berkat setulus-tulusnya kepadaku. Kemudian dia ganti bertanya, maukah Anda memberkati saya? Dan aku pun melimpahkan berkat balasan. Selain itu, kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Latihan pemberkatan selesai dan kami kembali ke tempat duduk masing-masing. Aku dalam keadaan terpana. Beberapa menit kemudian, pemuda itu datang lagi dan memperkenalkan diri. Namanya David Rose. What? Gak mungkin. Oke, sorry. Back to the story. Begitu mendengar namanya, aku langsung tahu bahwa Tuhan telah memberikan mawar yang kumohonkan padanya. Rose adalah mawar dengan bola matanya yang biru. Setahun setelah itu kami menikah. So sweet. By Brenda Rose. Mencintai dan dicintai adalah merasakan kehangatan matahari dari kedua sisi. By David Swiskott. Pelukan. Kami menyongsong kedatangan Andrea dan menyambutnya ketika gadis itu turun dari bus charteran bersama para rekan siswa dari negaranya. Mereka datang dari Slovakia dalam rangka program pertukaran siswa internasional.
Andrea dapat berbahasa Inggris, tetapi dia sangat gugup. Aku dapat memahami kecanggungannya. Keluarga kami berlima, anak-anak sudah begitu terbiasa berkumpul dan bergaul dengan siswa dari luar negeri, sehingga mereka langsung menghampiri dan ingin memeluknya. Baru kemudian kami mengetahui bahwa Andrea tidak mengenali kebiasaan pelukan atau saling peluk dan memeluk. Padahal kami sering melakukannya. Sepanjang hari kami sering saling merangkul. Sementara Andrea memperhatikan. Aku memperhatikan air mukanya setiap kali dia melihat kami saling memeluk. Dia menyukainya. Dia menginginkannya. Andrea bercerita tentang kehidupannya di Eropa. Sebenarnya ibunya sangat menyayangi dan hubungan mereka pun saling menyayangi dengan cara Eropa. Demikian kata Andrea. Terakhir kali dipeluk oleh ibunya ketika dia masih kecil. Sewaktu tinggal bersama kami sepanjang musim panas tahun 1992, Andrea kemudian menjadi bagian dari keluarga kami. Dengan cepat kami sudah saling menyayangi. Andrea mulai menikmati kebahagiaan saling memeluk. Dan yang paling utama adalah kesadarannya yang timbul bahwa dia perlu berbagi pengalaman emosional ini dengan ibunya. Akhir bulan Agustus, Andrea kembali ke Slovakia. Dia terbang ke Munich, Jerman, dijemput ibunya di bandar udara kota itu. Ibunya sama sekali tidak menduga apa yang akan dialaminya saat itu. Dia menyambut kedatangan Andrea dengan caranya yang biasa, berbicara sambil tersenyum. Dan dengan cara itulah orang Eropa menyatakan sayang, membantunya membawa barang-barang bawaan. Andrea menggandeng ibunya dengan kasih sayang sambil berkata, "Ibu, aku ingin memelukmu." Andrea menulis kepada kami bahwa hanya sesaat saja ibunya bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Andrea berkata, "Ibu, aku ingin memelukmu dan aku ingin ibu memeluk erat-erat." Dan itu mereka melakukannya. Mereka sedikit pun tidak beranjak dari tempat semula di bandar udara. Andrea menulis bahwa mereka duduk di situ selama 3 jam selanjutnya. Mereka menangis, mereka saling merangkul, mereka bercakap-cakap, menangis lagi, berpelukan lagi, sambil tak henti-hentinya berbicara. Andrea menulis bahwa dia akan membesarkan anak-anaknya nanti dengan saling memeluk. Dia juga menulis bahwa ibunya ingin banyak disertakan dalam rencananya itu. Resep serbaguna. Tidak perlu suku cadang, tidak perlu baterai, tanpa cicilan bulanan dan uang muka. Tidak kenal inflasi, tidak dikenai pajak dan cukai. Pendek kata, silahkan santai aja. Tidak bisa dicuri, tak akan mencemari, satu ukuran cocok untuk semua. Sangat hemat energi. Namun, membuahkan hasil luar biasa. Meredakan stres dan ketegangan, mengobarkan kebahagiaan di hati, memberantas kemurungan, menimbulkan keceriaan, dan meningkatkan harga diri. Metabolisme dilancarkan tanpa efek samping yang memusingkan. Kurasa inilah dia obat mujarab, izinkan aku menyarankan, pelukan. Dan tentu saja sepenuhnya boleh dikembalikan. By Henry Matthew Ward. Kata-kata sederhana. Bunga yang segar merupakan sesuatu yang indah. Aku mempunyai kebiasaan memetik mawar dan memberikan sebaket atau setangkai bunga yang berbentuk sempurna kepada salah seorang tetangga, teman atau kerabat. Pada suatu pagi, aku memetik sekuntum mawar bertangkai panjang yang indah dan wangi untukku sendiri. Sementara aku sedang berpikir tentang betapa menyenangkan mawar itu bagiku untuk dinikmati, ada suara tenang dan lembut di luar diriku yang mengatakan, "Berikan kepada temanmu." Aku langsung masuk ke rumah dan menata kuntum mawar itu dalam sebuah vas. Lalu aku menuliskan pesan singkat, mungkin untuk temanku. Aku menyeberang jalan ke rumah tetangga yang merupakan salah seorang sahabat karibku dan meletakkan karangan bunga itu di depan pintu rumahnya. Siangnya sahabatku itu menelpon untuk mengucapkan terima kasih. Katanya karangan bunga itu benar-benar merupakan karunia.
Larut malam sebelumnya, dia bertengkar dengan salah seorang anaknya. Para remaja kadang-kadang bisa kejam, tidak memedulikan perasaan orang lain. Anaknya itu berkata kepadanya, "Ibu tak akan pernah punya teman." Jadi, tetanggaku itu benar-benar terkejut dan sekaligus merasa bahagia ketika dia hendak pergi bekerja pagi itu dan menemukan bukan saja karunia berupa bunga indah, tetapi yang paling utama adalah secari kertas kecil dengan pesan sederhana yang berbunyi, "Untuk temanku." Oh, so sweet. By Roberta Tremblay. Kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah rasa pasti bahwa kita dicintai. By Victor Hugo. Oke. Kenapa dunia ini terasa begitu indah ya? Saat kita terkadang ngikutin suara hati kita dan ternyata benar. Apa yang kita pikirin, apa yang akan kita perbuat karena kita teringat dan mengikuti suara hati itu gak cuma membahagiakan buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Oke, kita masih berada di part 1. Gak sabar buat cerita-cerita berikutnya. Oke, let's go. Sikap yang indah. Diberkatilah orang yang memahami, langkahku yang gontai dan tanganku yang tak berdaya. Diberkatilah orang yang tahu telingaku ini. Sudah payah untuk mendengar suara orang berbicara. Diberkatilah orang yang tampaknya tahu. Mataku rabun dan tanggapanku lamban. Diberkatilah orang yang seakan tak melihatku. Canggung menumpahkan teh di atas nampan. Diberkatilah orang yang dengan senyuman riang mampir mengobrol sekali-kali. Diberkatilah orang yang tak pernah bilang, "Ceritamu itu kuulangi berkali-kali." Diberkatilah orang yang memberitahu, "Aku disayangi dan tidak seorang diri." Diberkatilah dokterku yang terbaik bagiku. Bila kesehatanku terganggu, dialah yang mendatangiku. Diberkatilah mereka yang meringankan hari-hari, senja hidupku dengan cara-cara yang penuh kasih. Diberkatilah keluarga yang penuh perhatian, berkat merekalah aku masih hadir di sini. By Grace McDonald. Ku dengar kasih sayangnya. Sepanjang hidupku, semasa pertumbuhanku menjadi dewasa, aku tidak pernah mendengar ayahku mengucapkan kata-kata, "Aku sayang padamu." Apabila seorang ayah tidak pernah mengucapkannya sewaktu anaknya masih kecil, maka dengan bertambahnya usia si ayah akan semakin sulit saja baginya untuk mengatakannya. Terus terang saja, aku benar-benar tidak ingat kapan terakhir kalinya aku mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Karenanya, pada suatu kali aku memutuskan untuk menyingkirkan perasaan gengsi dan melakukan langkah pertama dalam percakapanku dengan ayahku yang berikut melalui telepon. Setelah agak sangsi sejenak, aku mengucapkannya, "Ayah, aku sayang padamu." Sejenak tak terdengar apa-apa, lalu ayah menjawab dengan kikuk, "Ya, sama-sama lah." Sambil tertawa geli kukatakan, "Ayah, aku tahu ayah sayang padaku, dan aku juga tahu bahwa jika ayah merasa sudah sanggup, ayah akan mengucapkannya pada apa yang hendak ayah katakan." 15 menit kemudian ibuku menelpon. Dia bertanya dengan nada gelisah, "Kau baik-baik saja kan, Paul?" Beberapa minggu setelah itu, ayah mengakhiri percakapan kami melalui telepon dengan kata-kata, "Paul, aku sayang padamu." Saat itu aku sedang bekerja. Air mataku menetes ketika akhirnya aku mendengar kasih sayang ayah. Sementara sama-sama menangis, kami berdua menyadari bahwa saat istimewa ini telah menjunjung hubungan ayah dan anak ke suatu tingkat yang baru. Tidak lama setelah saat istimewa itu, ayahku menjalani operasi jantung yang nyaris saja merenggut nyawanya. Sejak itu aku sering merenung, andai saja aku tidak memulai dengan ayah meninggal dunia setelah operasi.
aku tak akan pernah bisa mendengar kasih sayangnya. By Paul Burton. Jangan pernah berpisah tanpa ungkapan kasih sayang untuk dikenang. Mungkin saja perpisahan itu ternyata untuk selamanya. By Jean Paul Richter. Kau akan tergugah mengenali dirimu apabila anakmu berkata kepadamu, "Ayah lebih mementingkan perkembangan karir ayah daripada membantu pertumbuhan kami untuk menjadi dewasa." By George Ignatieff. Sesaat saja. Lalu bagaimana caranya membangun relasi, menciptakan hubungan cinta? Pertanyaan itu ditujukan kepadaku. Waktu itu aku sedang mengadakan seminar tentang pengupayaan hubungan tentang YMCA. Harus kuakui, pertanyaan itu menyebabkan aku terpana sejenak. Sepanjang hari kami berdiskusi di tingkat teori. Kini tahu-tahu wanita itu menanyakan cara-cara konkret untuk membina klien atau sebenarnya menciptakan kemanusiaan pada umumnya. Setelah diam beberapa saat untuk berpikir, aku lantas mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat kulakukan adalah menceritakan hal yang sebenarnya dari pengalamanku sendiri. Dengan agak malu-malu, aku pun bercerita tentang bagaimana aku dan istriku menyelamatkan hubungan antara kami berdua. Ingatanku melesat kembali ke masa silam, ke saat aku dan Karen mengunjungi salah satu pekan raya dan aku memenangkan hadiah hiburan di salah satu stand permainan berupa sepasang hati yang terbuat dari beludru merah. Aku melepaskan sambungan sepasang hati itu, lalu hati yang satu kuberikan kepada Karen, satunya lagi kusimpan. Ketika sudah 10 tahun menikah, kami mengalami suatu masa-masa hambar. Kami masih saling mencintai, tapi ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kami. Karen tidak ingin kehambaran itu berlarut-larut, karena pada suatu hari dia mendapatkan ilham. Diambilnya salah satu hati bludru dan diselipkannya dalam lipatan handukku, sementara aku sedang mandi. Hati itu terjatuh ketika aku menyambut handuk. Aku menunduk dan memungutnya. Saat itu perasaanku dilanda emosi yang menyebabkan aku terkenang kembali ke saat aku memenangkan sepasang hati merah itu dan rasa saling mencintai yang ada dalam diri kami berdua saat itu. Lalu aku menyembunyikan hati itu dalam laci kaos kakinya. Dia menyembunyikannya di laci pakaian dalamku. Aku menyembunyikannya lagi di kulkas. Dia membungkusnya dengan plastik lalu menyembunyikannya dalam selai kacang. Perbuatan menyembunyikan hati itu menjadi seasik menemukannya. Setiap kali kami menyembunyikannya atau menemukannya, merupakan saat-saat untuk dikenang. Seperti saat pertama kami berdua saling jatuh cinta, atau saat pertama kami saling berpelukan, atau saat pertama kali menatap mata bayi kami. Masing-masing merupakan saat berharga untuk menimbulkan kenangan yang indah. Bagaimana caranya membangun hubungan? Sesaat demi sesaat. By Barry Spilchuk. Hakikat kehidupan bukan peristiwa-peristiwa besar, melainkan saat-saat keseharian. By Ross Kennedy.